Diskusi dengan pihak keluarga istrinya berkesimpulan bahwa Marvin punya kesempatan untuk membuktikan kembali kalau dia akan mampu memperbaiki kondisi bisnis keluarga Winston. Sementara ini, Jennifer disuruh oleh Marvin untuk tinggal di Villa Winston agar lebih banyak belajar terlebih dahulu dari keluarganya sebelum nantinya akan benar-benar sibuk mengurus Windsor. Usai dari diskusi keluarga itu, Marvin tidak langsung menuju kantor Rock Electra, tapi menuju Bank Gloriston kantor pusat. Bank milik negara ini berlantai 20 dan sangat megah. Tidak seperti pemeran utama MC pada umumnya yang kadang tampil lusuh dan terlihat miskin. Marvin sangat berwibawa dengan setelan kantoran, dia sangat tampang dan gagah. Namun, kedatangannya di sini tidak disambung dengan begitu baik oleh pihak bank. Seorang manajer pelayanan menghampirinya di dekat pintu masuk dan nyinyir di depan banyak orang. Marvin sang teroris, kau sudah keluar? Apa kau meledakkan penjara milik negara H? Marvin tak berekspresi. Dia tahu watak teman SMA-nya ini yang begitu menyebalkan. Dia tak mengindahkan nyinyiran itu. Howard sang manajer, karirmu begitu cepat melesat naik. Sungguh mengagumkan. Masih berumur 27, sudah punya jabatan bagus. Marvin berdecak kagum meskipun hatinya sedikit terusi. Howard berbicara kepada 3 security. Kalian semua harus cek pria ini. Siapa tahu dia bawa bom. Seorang security menempelkan detektor dari atas kepala Marvin sampai ke ujung kaki, memindai kira-kira Marvin punya benda berbahaya atau tidak. Aman, Pak Howard. Serunya lalu langsung mundur. Howard merupakan tipe pria yang energik karena terbiasa dengan perihal surface. Dia tidak akan membiarkan ada seseorang yang mengacaukan kenyamanan di dalam ban. Baginya, Marvin seperti bakteri yang harus selalu diawasi. Mereka tidak terlalu akrab karena Howard tidak menyukai pria kalem dan dingin seperti Marvin. Howard terbiasa dengan Churchill yang semarak dan glamor, sementara Marvin cenderung kaku karena sering berada di perpustakaan dan laboratorium. Howard menampal ketat Marvin dan berkata dengan nada sindiran, "Marvin, aku tahu kau bekas murid kesayangan para guru karena nilaimu yang selalu bagus dan tidak pernah buat ulang. Tapi setelah kau menjadi mantan napi dengan kasus yang parah gilanya, jadi aku mohon kau harus tetap menghormatiku. Tolonglah, jangan kau ledakan bank ini." Marvin menenangkan dirinya. Setelah menghela napas sebentar, dia menjawab santai, "Jika kau punya kuota internet, silakan cek di berbagai macam situs. Aku hanya di Vita, jadi aku mohon jangan pernah membicarakannya lagi." Meski demikian, Howard akan tetap waspada. Dia mengajak satu orang security untuk menemaninya dalam mengawal setiap pergerakan Marvin. Jika terjadi hal yang tidak-tidak, Howard tentu akan terlibat. Sebelum terjadi, dia harus fokus dan tidak boleh lenyap. Howard membuka jalan. "Ayo ikut aku. Kau harus tetap berada di belakangku, Marvin. Walaupun kau teman lamaku, aku harus profesional." "Baiklah," balas Marvin santai lalu berjalan mengekor di belakang Howard. Sementara satu orang security berada di samping Marvin. Mendapat perlakuan khusus karena dicurigai, Marvin ingin marah. Namun, dia juga harus patuh dengan prosedur yang ada di sini. Dia pikir seandainya ada orang yang dicurigai masuk ke Rock Electra, besar kemungkinan dia akan menerapkan seperti ini juga. "Marvin temaku, jika kau hanya ingin menarik uang sebesar $50, silakan ke mesin ATM di sana. Aku tidak ingin menarik uang di sini. Padahal, kalau ingin jujur, di dompetnya ada ribuan dolar. Kartu ATM-mu hilang." "Tidak." "Oh, kau ingin setoran duit ayahmu ya?" "Bukan, aku ingin." "Tidak perlu kau sebut, biar aku tebak. Kau ingin membuka buku tabunganmu yang sempat terblokir karena 1 tahun tidak pernah transaksi?" "Bukan, Pak Manajer." Tapi, belum sempat Marvin menjawab, suasana di sekitar lobi dan ruang tunggu bank pun riuh ketika mereka melihat kedatangan Marvin. Mereka mengawasi penuh rasa curiga dan takut. Meskipun sudah lebih dari 1 tahun, mereka tidak bakal lupa dengan wajah Marvin yang khas. Semua mata tertuju pada Marvin. "Teroris,
Mau apa dia ke sini? Sebaiknya petugas keamanan segera mengusirnya. Semakin lama, suasana semakin tegang. Tatapan tajam yang penuh kegelisahan tercetak jelas di wajah-wajah para karyawan dan nasabah Bank Glorystone. Howard mengoles dagu sambil menghela napas kasar. Astaga, apa ku bilang? Dia menghadap Marvin lurus-lurus. Cap teroris tidak bisa hilang darimu meskipun kau dianggap tidak bermasalah, Marvin. Melihat situasi yang tidak mengenakan, Marvin tetap tenang dan berkata dingin, "Aku datang ke sini untuk sebuah keperluan. Bukankah barusan petugas telah memeriksaku dan aku tidak membahayakan?" Howard melempar telunjuknya ke arah tempat duduk pengunjung dan berkata, "Mereka khawatir dan takut karena kehadiranmu. Marvin, kau berbahaya." Sentek Howard. Jika atasannya tahu, sudah pasti deal yang akan pertama kali disalahkan. Semua beban pelayanan dilimpahkan kepada Howard. Jika ada satu saja nasabah yang tidak puas, dia yang bakal menanggungnya. Marvin memutar hitam matanya ke kiri dan melihat wajah mereka satu persatu. Marvin melihat ekspresi ketidaksenangan itu. Sejurus kemudian jantungnya berdegup. Seburuk itulah Marvin di mata mereka. Umpatan mereka terdengar di telinga Marvin. Bikin malu keluarga Rocky. Seharusnya dia dipenjara seumur hidup. Musuh negara sudah seharusnya tidak masuk ke bank milik negara. Marvin menegakkan bahu dan kembali mengatur napasnya. Sebisa mungkin dia menenangkan diri. Terus terang dia sangat terusik dengan semua cibiran mereka. Makin lama, kupingnya makin panas. "Baiklah, Pak Manajer. Jika tidak bisa melayani aku sekarang, aku ingin bertemu dengan Tuan Alistair." Howard sangat terperanjat, seolah biji matanya mau meloncat karena saking kagetnya. "Kau jangan bercanda, Marvin. Presiden Direktur Bank Glorystone tidak bakal bertemu dengan pria memalukan sepertimu." Meskipun Howard tahu latar belakang Marvin yang mengagumkan, seperti prestasi sewaktu SMA dan kuliahnya, status bagian dari keluarga Rockes, dan harta milik ayahnya, Howard tidak meragukan itu. Hanya saja untuk saat ini Howard sangat skeptis kalau Marvin ingin bertemu langsung dengan pimpinan tertinggi perusahaan. Marvin masih terpancan dan belum disuruh duduk. "Howard, aku tidak ingin kau bermasalah dengan atasanmu. Jadi sebelum Tuan Alistair sendiri yang menemaniku untuk mengurus sesuatu di sini, jadi lebih baik kau segera memberikan pelayanan kepadaku. Aku yakin kau punya banyak penghargaan dari Bank Glorystone. Selama 5 tahun kau bekerja di sini karena sikapmu yang baik terhadap nasabah." Ketenangan Marvin mulai terkikis dan agak terpancing. Howard sengaja menyudutkan posisi mereka berdua dan cukup jauh dari keramaian. Karena tidak ingin mengganggu ketenangan sekitar, dia bertanya dengan serius, "Oke, apa keperluanmu di sini?" Marvin memasukkan tangannya di saku celana dan menjawab dingin, "Aku ingin mengalihkan dari kartu platinum ke kartu fiber." Howard tercekat dan matanya makin membulat. "Apa?"